Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 1A Program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dengan dosen pengampu Ibu Maria Grace Putri Edi MPD. Video ini dibuat untuk menyelesaikan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai Ideologi Negara. Perkenalkan, saya Nuri Darayani dengan NIM E1R02510016. Saya Rahmawati dengan NIM E1R02510021. Saya penguasa gerak FIKI dengan NIM E1R02510076. Saya Rizky Mulfajri dengan NIM E1R02510091. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari Paguyuban Ikatan Keluarga Minangkabau untuk mengenal lebih dalam sejarah, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana Paguyuban ini berperan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Serta kami juga ingin tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam paguyuban yang melestarikan daerah dan menumbuhkan sikap kebersamaan. Kami harap video wawancara ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan di dalam keberagaman. Nah, sekarang kami akan melakukan perjalanan menuju lokasi wawancara, tepatnya di rumah ketua dari Paguyuban Ikatan Keluarga Minangkabau. Yuk ikuti perjalanan kami! Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa. Dari keberagaman inilah tumbuh berbagai paguyuban daerah, wadah yang mempererat tali persaudaraan serta menjaga warisan budaya nenek moyang. Paguyuban bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga sarana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung langsung ke Paguyuban Ikatan Keluarga Minangkabau guna mengetahui lebih dalam tentang sejarah, kegiatan, dan semangat persatuan yang mereka jalankan. Sekarang kami telah tiba di lokasi wawancara, tepatnya di Labubi, Lombok Barat. Yuk simak terus video kami! Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 1A program studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak dari Paguyuban Ikatan Keluarga Minangkabau. Kami sangat senang dapat berkesempatan untuk berbincang dan belajar tentang kegiatan Paguyuban ini. Baik Bapak, pertama-tama Bapak dengan nama siapa? Bapak, nama Edi Umar. Baik, bagaimana sejarah berdirinya Paguyuban ini dan kapan pertama kali Paguyuban ini dibentuk? Paguyuban IKM Ikatan Keluarga Minangkabau di Nusa Tenggara Barat ini berdiri dari tahun 2018, tepatnya 11 September 2018. Baik, siapa tokoh yang berperan dalam mendirikan Paguyuban ini? Yang berperan tentu selain segenap warga Minang yang ada di NTB, tentu tentunya juga karena IKM ini adalah satu organisasi nasional. Tentu juga ada yang berperan tentu tokoh-tokoh nasional yang ada di pusat, yang kebetulan diturunan dari Minangkabau, yaitu Bapak Pak Rizom yang sekarang jadi Menteri Kebudayaan. Bagaimana awal mulai dibentuknya Paguyuban ini? Dari paguyuban ini dibentuk berdasarkan pertama memang satu kebutuhan bagi orang Minang yang senang berorganisasi. Dan pada saat itu juga paguyuban Ikatan Keluarga Minang ini berdiri pada saat gempa di NTB pada waktu itu. Menjadi selain menjadi satu kebutuhan, juga adalah keinginan dari masyarakat Minang yang ada di NTB. Dengan adanya musibah gempa itulah akhirnya banyak tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta berkunjung ke NTB pada saat itu. Ya, awalnya sebelum IKM itu ada namanya Ikatan Keluarga Budokan Duang, namanya yang disingkat dengan IKBK. Ya, itu adalah yang berdiri dari tahun 1962. Cuman karena dia bukan bersifat nasional, hanya kedaerahan saja. Jadi IKBK itu hanya orang-orang yang ada di NTB ini saja. Jadi dengan adanya IKM tentu lebih luas lagi, adanya juga angkutan organisasi atau paguyuban Minang ini. Bagaimana biasanya Paguyuban ini dilaksanakan? Apakah memiliki sekretariat atau tidak? IKM bersekretariat di Jalan Bung Hatta, nomor 1, tepatnya di depan kebakaran itu sudah bersekretariat. Bagaimana menerima masyarakat Lombok terhadap keberadaan IKM ini? Apakah mendapatkan dukungan atau yang baik dari masyarakat? Saya rasa tentu kalau kita rasakan cukup bagus, tapi terpulang pada masyarakat itu sendiri kita tidak bisa menilai orang, ya. Kita tidak bisa menilai apakah mereka menurut kita dengan baik atau tidak. Tapi yang jelas keberadaan masyarakat Minang di NTB cukup mendapat respon yang cukup bagus, karena organisasi IKM ini bukan hanya untuk orang Minang, tapi adalah untuk milik warga NTB sebenarnya. Kita sebagai orang Minang hanya terlahir di Minang, tapi kita ini orang NTB, ya. Jadi tentu kita berbuat untuk NTB juga, ya. Terima kasih banyak Bapak.
bagaimana pandangan Bapak tentang dan keberagaman budaya Indonesia dalam memperkuat persaudaraan? Ini khusus dengan IKM ataupun dengan masyarakat Minang yang ada di NTB. Itu masyarakat Minang itu dia punya filosofi tersendiri, ya, yaitu di mana bumi tidak sana lagi ditunjuk itu. Jadi di mana mereka berada dia akan menjadi orang wilayah setempat. Jadi kita tidak membawa adat dan istiadat yang ada di Minang untuk dilakukan di NTB, tapi kita akan mengikuti adat dan istiadat atau budaya yang ada di wilayah setempat. Itulah yang dimaksud dengan di mana bumi tidak dan sana lagi ditunjuk. Terus siapa saja yang biasanya terlibat dalam kegiatan dari ini? Ya, yang terlibat tentu seluruh anggota dan kepengurusan, ya. Jadi tidak ada satu kepengurusan kalau tidak ada anggotanya. Jadi dalam melaksanakan kegiatan organisasi atau kegiatan pemilihan ini melibatkan seluruh anggota, ya. Kalau pengurus hanya menjalankan, jadi yang terlibat seluruh warga Minang yang ada di NTB. Jadi keterlibatan itu bukan hanya secara fisik yang kita lihat terlibat, ya, dengan dukungan semangat apa saja itu kita anggap mereka tidak terlibat untuk melakukan organisasi Minang yang tertentu. Terus bagaimana keterlibatan ini menjaga keharmonisan antar anggota? Ya tentu dengan biasanya kita memang ini satu di wilayah di daerah Minang, walaupun kita berada di NTB, tapi kita tetap menggunakan budaya di dalam Minang. Jadi untuk menjaga satu keharmonisan antara warga, kita selalu mengadakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil satu keputusan apapun. Jadi kebijakan itu berdasarkan musyawarah dan mufakat itu yang pertama. Jadi kita juga cukup memberikan sesuai dengan budaya kita yang ada dan nenek moyang kita di dalam Minang, karena apapun bentuknya, siapapun dia, kita tidak membedakan pangkat jabatan dan apapun. Kalau sudah berada dalam satu organisasi, kita sama semuanya, ya. Jadi tidak ada, jadi kalau dicatat di Minang itu tidak ada yang terbuang. Terbuang artinya seperti ini, mohon maaf pakai bahasa Minangnya, yang lumpuh pengabdi ayam katanya, yang pekak kepala pekat dia, yang butuh pambulas suam. Paham nggak artinya? Enggak ya. Jadi itulah kegunaan orang-orang ini. Jadi walaupun dia lumpuh, itu tetap dia bermanfaat, ada gunanya. Artinya yang lumpuh itu kalau kita berdiri dia duduk, dia tidak bisa jalan, dia bisa mengusir ayam itu pakai pengalir itu. Kalau ada jemuran di depan, kita jemur padi biasanya itu, aduh suka jangan dimakan sama ayam, itu kerjanya dia. Nah, itu juga yang buta. Yang buta itu untuk meniup kalau orang di Padang itu apa namanya itu untuk tumbuk padi itu. Jadi kalau ditiup matanya nggak apa-apa karena dia buta. Nah, jadi masih bisa dimanfaatkan orang seperti itu. Nah, itu juga yang tuli, bahasa lumutnya yang kedok ya. Nah, jadi untuk melepas bedil katanya, kalau ada bedil berlepas supaya dia tidak dengar. Nah, jadi tidak merusak gendang telinganya. Nah, seperti itulah manfaat-manfaat. Jadi tidak ada yang terbuang di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja contoh kegiatan yang ada terlibat untuk tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan? Untuk persaudaraan masyarakat dan untuk bersilaturahmi kita ya. Nah, jadi tujuan organisasi itu ya itu juga. Jadi selain kita bersilaturahmi, juga tujuannya yang utama sekali kita dalam mengadakan kegiatan sosial. Nah, misalkan ada kegiatan musibah, bagaimana kita bangun rasa kebersamaan antara warga atau sama sekali warga Minang untuk saling membantu satu sama lainnya. Yang pertama, yang kedua di dalam menjalankan roda organisasi ini kita dari kepengurusan tidak memberikan iuran atau beban kepada anggota. Supaya apa? Jadi jangan dengan berorganisasi mereka menjadi beban bagi mereka. Jadi kita memberikan keluasan kebebasan kepada mereka. Mari kita bersama-sama. Jadi di dalam kota Minangnya kalau balik sama itu ada yang sama dinding. Jadi berapa itu dengan sama di dinding. Jadi tidak ada yang harus dilakukan. Terserah bagaimana baiknya untuk organisasi. Baik, terima kasih Bapak. Dari sebulan sendiri ada berbagai jenis yang Bapak kenal? Banyak. Jadi banyak jenis sesuai dengan perkembangan zaman sekarang juga sebenarnya. Jadi ada berubah, cuman hanya untuk modernisasi apa namanya. Tapi secara secara dia tidak berubah, tidak terutama sekali tidak ada boleh di Minang membuka tutup kepala, tetap dia berjilbab. Ya, itu sebagai karena orang Minang, dia walaupun tinggal di Padang, kalau tidak Islam kita tidak anggap dia orang Minang. Ya, orang Minang identik dengan Islam. Ya, nah, jadi walaupun dia tinggal di Minangkabau, dia tidak berjilbab atau agama lain, kita bukan tidak boleh mereka tinggal, tapi kita anggap mereka bukan orang Minang lagi. Karena orang Minang berapanya adat bersandi sarak bersandi pula. Jadi artinya adat yang dipergunakan bersandikan pada syariat itu bersandikan pada Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi dalam sana itu adat memakai, sarak mengatur, adat memakai, syariat yang mengatakan, adat yang melaksanakan. Seperti itu. Terus untuk makna tersendiri dari pakaian adat seperti yang sudah saya katakan ini ada makna khususnya? Jadi ini kan lambang rumah Minang. Jadi yang tanduk itu. Jadi sebenarnya untuk laki-lakinya lebih tajam dia, ya. Jadi ini lambangnya rumah Minang. Jadi seperti itu. Jadi itu tanduk kerbau sebenarnya. Model tanduk kerbau, makanya Minangkabau menang kerbau. Jadi menang kerbau dulu ceritanya. Bapak juga dapat cerita tidak menjadi saksi sejarah. Jadi nanti dulu Bapak itu ngomongnya gitu, Bapak ngeliat tapi cerita dari cerita yang mungkin kita yakini itu ada kebenarannya, ya. Nah, karena dengan adanya lambang-lambang yang dianakan. Jadi dulunya ada kerbau yang jatuh kerbau besar, ya. Nah, kemudian itu kerbau pada di dalamnya. Jadi orang itu jadi akhirnya di bawah ada kerbau. Yang sama itu kerbau, tapi satu itu kerbau. Nah, kita di sini
biasanya pasti ada kedua lain untuk hidupnya dan kedua lainnya. Nah, itulah dia menang kebenaran menang. Jadi seperti itu lah mengenai Kalau pagu yang melambangkan paling rumah gadang, yang melambangkan rumah gadang itu artinya mempertegas peran ibu karena material dunia tadi yang dianut oleh di Indonesia hanya satu Minang saja Garsi. Yang lain seluruh dunia itu garis air. Jadi Garsi. Ibu itu pilar utamanya harmoni dan kerukunan keluarga itu berada di garis ibu. Kenapa dia harus warnanya gerah, hanya gelap ada cerah karena melambangkan kebahagiaan, keberanian, kekuatan dan keagungan seorang ibu. Untuk budaya di dari Minang sendiri apakah tetap diterapkan di sini paguyuban atau seperti apa? Oh ya, jadi untuk keluarga kita sendiri tetap kita mempertahankan budaya. Ya, jadi budaya yang utama sekali, budaya yang peranan dari sebuah organisasi ini terutama sekali menjelaskan tentang adat dan istiadat budaya Minang berbagai generasi yang terlahir di perantauan. Ya, dia tidak kenal Minang. Bagaimana dia mengenal budayanya? Ya, inilah peranan organisasi memperkenalkan kepada anak-anak itu bila budaya Minang. Terutama sekali budaya Minang, di orang satu perempuan tidak dengan laki-laki tidak boleh kawin satu suku. Ya, jadi misalkan bapak sukunya Bici, tidak boleh kawin menikah dengan sesama suku Bici. Ya, nah ini wajib kita pertahankan. Ya, karena kalau tidak kita pertahankan menjadi satu aib nanti. Ya, tidak boleh orang kawin satu suku di Sumatera Barat. Sampai di perantauan itu tetap kita pergunakan. Nah, kalau memang dari perantauan dia nikah, dia tidak berani pulang ke nama itu. Karena kawin satu suku itu. Jadi di Padang itu ada banyak suku. Jadi misalkan Guci, Tanjuang, Tanyago, Cikumbang, Piliang, Koto. Nah, jadi boleh antara Koto dengan Koto tidak boleh, tapi Koto dengan Koto boleh, asal tidak satu suku. Nah, itu beda suku. Jadi bagaimana dia tahu dengan sukunya? Suku itu dari keturunan ibu, bukan dari keturunan bapak. Kalau bapak sukunya Guci, nanti bapak menikah dengan orang Sumpadang, anaknya terlahir bersuku Sumpadang. Ya, nah gitu. Tergantung karena dia mengikut dari keturunan ibu. Jadi memang budaya pada Sumatera Minangkabau ini dia unik. Ya. Jadi itu hukumnya itu yang utama sekali, ya. Jadi supaya anak-anaknya dia tahu sukunya apa. Nah, kalau dia tidak tahu, kadang-kadang dia tidak tahu apa itu suku, gitu. Apa itu menurut keturunan ibu dia tidak paham. Nah, inilah peranan organisasi untuk sedikit-sedikit memperkenalkan kepada mereka. Jadi bagaimana menciptakan kita ini dia bangga jadi orang Minang. Nah, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini izin bertanya Pak. Pertanyaan saya adalah mengenai nilai Pancasila dalam kearifan paguyuban ini. Pertanyaan pertama saya, nilai-nilai Pancasila apa yang sering diterapkan dalam kegiatan paguyuban ini? Pancasila itu ada terdiri dari 5 sila ya? Iya. Sila pertamanya apa? Keturunan Yang Maha Esa. Keturunan Yang Maha Esa. Di Minang itu yang utama sekali sebelum Pancasila ini terlahir, mereka sudah mengatakan ada misalnya syarat-syarat dari kita bulah itu lama anunya Pancasila, karena Pancasila ini banyak di apa namanya dia ya? Ada tokoh-tokoh dari Minang. Ya semacam Haji Abdul Salim, Hamka, Sapudin Tokoh negara yang turut mengenalkan Pancasila ini sehingga terlahir Pancasila ini. Kenapa di sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa? Sama dengan di Minang, ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa tidak ketuhanan ke kita di sana itu tidak menyatakan ada syarat-syarat dari Al-Quran, bukan? Tapi ada syarat-syarat di kitab Allah. Kitab Allah itu adalah kitab Allah. Bisa saja dia Injil, bisa saja dia Taurat ataupun Zabur. Itulah bentuk keberagaman toleransi kita terhadap agama lain. Ya, jadi kita tidak mengenal. Tapi untuk orang Minang, kitabnya harus Al-Quran. Ya, ini tekankan di sana ya. Kita berdasarkan Al-Quran. Jadi itulah dalam sila pertama sama dengan namanya Minang. Ya, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, walaupun kita itu berbeda-beda, tidak memusuhi agama lain. Silakan toleransinya beragamanya itu bertinggi sebagai orang Minang. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua apa namanya? Kemanusiaan yang adil dan sama. Adil itu kalau beberapa tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, itu yang adil. Jangan siapa namanya? Rizki sakitnya kepala. Ya, paling berbutuhnya paramek. Ya, tapi ini harus diopnamen. Apa sama-sama harus dibagi sama-sama Rp1.000? Nggak adil kan? Jadi keadilan itu yang beradab, yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu yang beradab dan etika. Jadi kalau hanya dibagi sama itu nggak adil, nggak beradab namanya. Ya, jadi menurut kita seperti itu. Itulah orang Minang. Kalau dia membagi adil itu bukan dibagi sama rata, tapi dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi tidak tahu pandangannya orang, nggak tahu saya. Tapi kalau menurut saya seperti itu. Kita di Minang mencoba keadilan itu yang seperti itu. Itulah peranan paguyuban kita di sini untuk memberikan sama rasa. Jadi satu sakit, satu tidak sama sakit. Tapi itu yang bukan dia harus sakit juga, tapi bagaimana dia bisa memberikan nuansa yang bisa menyenangkan bagi orang yang sakit. Dia yang adil satu sakit juga semuanya nanti bingung juga. Itu. Terus apa lagi? Ya itu persatuan Indonesia. Jadi di dalam anak kita itu itulah bagaimana kita di dalam tadi itu makanya Bapak bilang itu gimana boleh bijaksana lalu dijunjung ya, itu satu bentuk keberagaman budaya itu kita hanya satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita tidak membedakan satu sama lainnya, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi tidak ada selagi tidak yang dilarang oleh agama kita welcome saja ya. Jadi tidak harus sekali. Itu termasuk juga di sila keempat, termasuk dalam bagaimana kita masyarakat Minang setiap mengambil keputusan atau apapun yang kita lakukan tetap berdasarkan musyawarah mufakat, karena itu adalah lembaga yang tertinggi di dalam adat Minang, itu adalah musyawarah mufakat. Jadi walaupun dalam pelaksanaannya sekarang ini susah yang namanya musyawarah mufakat itu ya.
Tapi kita tetap akan melakukan seperti itu, perbedaan yang menyatukan tanpa ada perbedaan lagi. Ya. Iya, jadi itulah yang maksud Bapak tadi, itu adil, yang beretika, yang beradab, yang semuanya di dalam itu terangkum. Itulah apa yang dikatakan Al-Quran, karena itu yang kita gunakan. Jadi di sana makanya dalam bahasa Minangnya salah mengatur ada memakai. Jadi apa yang dikatakan sahabat syariat itu yang dikatakan oleh apa. Jadi tidak ada yang dengan termasuk apa yang dikatakan Bu Arti tadi itu, kita menganut materialisme itu menurut keturunan ibu. Kenapa tidak menurut keturunan ayah? Karena dalam Islam harus menurut keturunan ayah. Ya. Tapi kita dapat ibu di Minangkabau. Di sini bentuk kita penghargaan kepada seorang perempuan. Di Minang tidak ada harta untuk laki-laki, harta semuanya untuk perempuan. Sekarang banyak kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang ini. Berapa banyak perempuan yang berpisah dengan suaminya, terbuang, dibuang, tidak diterima oleh keluarganya yang perempuan lagi. Nah, hartanya sudah habis sama kakak-kakaknya. Nah, sedangkan dia mau kemana? Tapi di Minang, rumah gadang itu untuk perempuan, tidak ada kamar untuk anak laki-laki di rumah gadang. Nah, itu hebatnya perempuan yang kita menghargai perempuan, menghargai seorang ibu. Walaupun dia tinggal sama laki-laki, dia punya sawah, dia punya anak, gitu. Nah, makanya lah orang Minang itu senang pergi merantau. Nah, banyak laki-laki Minang itu pergi merantau. Jadi harta kita pergi merantau, tentu kita pergi kita. Jadi kalau punya kebawa istri kita, yang kita kasihkan itu. Ya. Nah, kita kerja, ya. Perempuan itu ibu, ya. Jadi tidak boleh begitu. Jadi orang Minang itu makanya suka pergi merantau, orang Minang yang pergi merantau. Jadi seorang laki-laki Minang kalau belum pergi merantau kita menganggap seorang laki-laki merantau. Biar merantau dulu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa penting bagi paguyuban untuk melibatkan nilai Pancasila dalam kegiatan aktivitas sosial dan budaya? Karena memang itu Pancasila itu dasar negara kita dalam itu pedoman kita kan. Dalam bersosialisasi dengan masyarakat, apakah kita ini tidak melanggar Pancasila? Pertama kalau kita tidak mengakui kekurangan, kita sudah melanggar, tidak layak hidup di Indonesia, ya. Tapi apapun agamanya selagi dia mengakui itu adanya, ya Tuhan, ya dia layak. Ya mau Kristen agamanya, ya itulah toleransi kita beragama di Indonesia ini. Karena kita bukan negara Islam. Nah. Yang saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa saja bentuk kegiatan budaya dan sosial yang bertujuan menumbuhkan nilai Pancasila di masyarakat? Jadi kita di untuk anaknya perilaku kita sehari-hari, misalkan kita di dalam paguyuban, ya apa yang mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian, ya untuk silaturahmi kita dapat kegiatan pengajian Islam. Tapi itu mungkin ada dengan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam. Kita dalam sini juga turut mengambil bagian semacam hari raya kurban. Kita ikut juga melaksanakan kegiatan itu, walaupun hasilnya itu daging-daging itu tidak mutlak jadi untuk orang-orang kita, tapi tetangga-tetangga atau keluarga yang membutuhkan di sekitar di mana kita berada. Gitu. Jadi ya kita cukup saja. Jadi mungkin apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita mengajak bersama di kehidupan sosial. Kita pernah mengadakan kegiatan makan 1 kilometer di atas daun pisang, namanya lombok begibung. Ya, lombok begibung itu makannya di atas daun pisang panjangnya 1 kilo. Nah, ya. Nah, kenapa kita adakan? Ini makan lombok begibung kalau di Padang namanya makan latur, ini makan silaturahmi. Bagaimana kita dengan anak-anak yatim piatu, dengan kaum gelandangan, orang-orang miskin, yang makan dengan piring yang sama dengan ikan yang sama. Jangan mentang-mentang dia jadi pejabat makannya di piring porselin, kita dimakan pakai. Tapi itulah kita ajak di sana tuh, mau nggak kalau pejabat-pejabat itu makan dengan piring yang sama dengan anak. Kenapa mereka mau? Nah, termasuk kaum Bajang makan sama. Nah, jadi ini anehnya kita di sana. Jadi peranan organisasi itu bagaimana kita tetap baik dengan pemerintahan, baik dengan apa saja, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Bapak bagi generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila di tengah keberagaman budaya masyarakat? Sebenarnya memang anak-anak muda sekarang itu perlu sarana dan prasarana untuk berkreasi atau menyalurkan hobinya dia. Nah, sekarang banyak sekali tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi anak muda untuk berkarya. Nah, ini sebenarnya peranan pemerintah perlu anak muda mendorong pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat bagi anak muda untuk berkarya. Jadi mereka itu cenderung membuat kegiatan sendiri dengan balap-balapan liar, dengan minuman keras. Mereka merasa lebih hebat. Kenapa? Ruang itu sudah tidak ada dalam mereka. Sekarang, untuk tanggal 15 besok ini kita punya gedung di sana itu bisa untuk latihan sanggar di sana. Nah, jadi ada gedung di Kayang itu. Nah, itu bisa. Jadi bisa untuk latihan kesenian kayak di sana. Jadi kita membuka ruang untuk anak muda generasi Minang khususnya. Nah, mereka bisa latihan tari di sana. Mereka bisa latihan pidato di sana. Nah, tanggal 15 besok ada yang ngeband di sana. Ada yang bulu tangkis, silakan dipersilakan. Jadi itu hanya satu bentuk anunya saja. Jadi mereka ada tempat. Setelah kita tempatkan bagaimana kita juga memikirkan pembiayaannya. Bagaimana dia. Itulah sampai sekarang kita pikirkan paguyuban memikirkan generasi ke depan yang mempunyai karya nyata. Jadi salah satunya di dalam karya nyata itu orang Minang kelahiran NTB yang menjadi duta pariwisata NTB. Ada Intan Minang, namanya Intan Minang, ya. Intan Minang sampai ke Filipina. Nah, tapi mewakili NTB. Tapi dia orang Minang, gitu. Tapi mewakili NTB sampai ke Filipina. Nah, jadi seperti itu yang coba kita lakukan ya. Baik, ini saja pertanyaan saya berikan ke Ibu. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada Pak. Kami sangat senang bisa berkesempatan berbincang dengan Bapak pada hari ini. Mungkin cuma itu, Bapak. Iya, mungkin Bapak juga mohon maaf tidak bisa memberikan lebih, ya. Juga sesuai pengetahuan juga tidak banyak, ya. Jadi mungkin penjelasan Bapak kurang bagus, kurang apa, tapi mohon maafkan saja ya. Ya, karena kita tidak di Minang juga tidak tahu, cuma tahu-tahu saja. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bisa lebih bermanfaat untuk generasi, mungkin untuk pendidikannya. Tidak ada selain ini baru bisa kita silaturahmi. Jadi dengan adanya organisasi IKM sini bisa juga mengatasi di bawah tentang Minang. Bisa berminang juga. Terima kasih banyak, Bapak. Boleh jemput Bapak. Kami dari kelompok 1
Paguyuban Ikatan Keluarga Minangkabau pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam budaya. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever